Beberapa pejabat AS memberitahu The New York Times bahwa Gedung Putih ingin Israel memberi lebih banyak waktu untuk negosiasi mengenai sandera yang dipegang oleh teroris di Gaza dan untuk bantuan masuk ke wilayah tersebut sebelum meluncurkan operasi darat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan Biden juga ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan terhadap target-target AS di wilayah tersebut dari kelompok-kelompok berbasis Iran, yang diyakini akan meningkat seiring berlanjutnya perang. Dua pejabat memberitahu surat kabar tersebut bahwa pesan tersebut telah disampaikan kepada Israel melalui Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin, yang hampir setiap hari berbicara dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Juru bicara Gallant tidak mengonfirmasi laporan tersebut kepada surat kabar. Selain itu, Presiden AS Joe Biden juga berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lagi kemarin. Namun laporan tersebut mencatat bahwa pejabat AS khawatir penundaan terus-menerus dari invasi darat dapat dimanfaatkan oleh Iran dan sekutunya yang selama ini mengklaim bahwa Israel dikendalikan oleh AS. Laporan tersebut mencatat bahwa AS tidak mendesak Israel untuk menunda invasi darat, melainkan memberi saran untuk menunggu, dan bahwa Washington masih sepenuhnya mendukung tujuan Israel untuk menghancurkan kelompok teroris Hamas setelah serangan mematikan pada 7 Oktober. Para pemimpin Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan dukungan mereka terhadap hak Israel untuk membela diri terhadap Hamas, sambil mendesak Yerusalem untuk melindungi kehidupan warga sipil. Pemimpin-pemimpin tersebut mengulangi dukungan mereka terhadap Israel dan haknya untuk membela diri dari terorisme serta menyerukan untuk mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk pelindungan terhadap warga sipil. Demikian pernyataan dari Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak setelah panggilan telepon bersama yang mereka lakukan sebelumnya pada hari ini. Para pemimpin menyambut pelepasan 2 sandera dan menyerukan pelepasan segera dari semua sandera yang masih tersisa. Mereka berkomitmen untuk koordinasi yang erat guna mendukung warga negara mereka di wilayah tersebut, terutama mereka yang ingin meninggalkan Gaza. Demikian pernyataan yang disusun oleh AS. Ini adalah pernyataan bersama kedua yang dipimpin oleh Biden dalam mendukung Israel sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas setelah serangan kelompok teroris tersebut dari Gaza pada tanggal 7 Oktober. Pemimpin-pemimpin tersebut menyambut pengumuman konvoi kemanusiaan pertama yang akan mencapai warga Palestina yang membutuhkan di Gaza dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan mitra di wilayah tersebut untuk memastikan akses yang berkelanjutan dan aman ke makanan, air, perawatan medis, dan bantuan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin tersebut berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara diplomatik yang erat, termasuk dengan mitra kunci di wilayah tersebut, untuk mencegah konflik menyebar, menjaga stabilitas di Timur Tengah, dan bekerja menuju solusi politik dan perdamaian yang tahan lama. Tambah pernyataan tersebut. Saluran berita Channel 12 menyiarkan sebuah film yang menampilkan beberapa korban dari pembantaian pada tanggal 7 Oktober dalam jam-jam terakhir mereka di pesta padang gurun di Kibbutz Reim. Teroris Hamas membunuh lebih dari 260 peserta pesta sebagai bagian dari pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 1.400 orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Sejumlah peserta pesta yang tidak diketahui jumlahnya termasuk di antara 200 hingga 250 orang yang ditahan sandera di Gaza. Banyak dari mereka yang menghadiri festival tersebut mengalami pemerkosaan dan luka. Rekaman tersebut sebagian besar di antaranya adalah rekaman profesional dan beberapa di antaranya amatir diletakkan di bawah musik tanpa narasi, dan menampilkan beberapa di antara mereka yang tewas dan diculik saat mereka menari dan bersenang-senang di festival, tanpa mengetahui kengerian yang akan terjadi.